Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Sekarang kita akan ngebahas materi yang paling dasar, yaitu tentang numbers and alphabets. Kita awali dulu dengan alfabet. Kita awali dengan vowel. Vowel itu adalah huruf hidup, yaitu ada A, E, I, O, U. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu pengucapannya cukup berbeda dan kadang-kadang suka bikin bingung. Misalnya A, cara pengucapannya adalah A, E, I, O biasa, U, U. Jadi banyak yang kita ragu itu antara A, I, dan I. Jadi ingat, kalau A maka dia A dalam bahasa Indonesia, I maka dia E dalam bahasa Indonesia, I maka dia I dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi hati-hati, A itu A, I itu E, dan I itu I. Sementara untuk konsonan, berarti selain dari itu, yaitu huruf mati kita artikan. Kita punya B, C, D, dan F, maka B, C, D, dan F. Kemudian ada G, H, J, dan K. Nah, G kita baca sebagai G, H, H, J, J, dan K, K. Jadi hati-hati antara G dan J. Ingat, G itu G dan J itu J. Dan H kita bacanya adalah H. Konsonan lainnya ada L, M, N. Kita punya hampir sama bacanya, L, M, N. Jadi ini nggak terlalu berbeda cara bacanya dengan bahasa Inggris. Kemudian kita punya P, Q, R, E, R, S. Nah, dalam bahasa Inggris ini jadinya P, Q, R, dan S. Ini Q ya, jangan lupa Q. Dan ini R. Nah, karena ini berbeda dengan cara baca kita. Kemudian kita punya T, V, W, dan X. Ini tidak terlalu jauh berbeda. Kalau T-nya T, kita bacanya ini V, dan ini W, ingat, dan ini X. Kemudian kita punya Y, Z. Maka dalam bahasa Inggris Y dibaca Y. Z ini bisa dua cara, bisa Z, bisa Z. Jadi dua-duanya benar. Bisa Z, bisa Z. Dua-duanya diterima kalau dalam bahasa Inggris. Kita recap. Jadi ada A, E, G, H. Kita recap yang mungkin berbeda dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita punya I. Ini cara bacanya ini J. And this one is R, and this one is Z, atau boleh Z. Jadi A, jangan lupa A itu A, I itu E, dan H itu G, H itu H, dan G itu G, I itu I, J itu J, R itu R, Z atau Z itu Z dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke cardinal number. Jadi cardinal number itu adalah kalau kita nyebutnya 1, 2, 3, berarti itu cardinal number, maka itu kita sebut sebagai bilangan pokok. Untuk penyebutan 0 ada 3 cara, yaitu bisa 0 atau O, biasanya untuk menyebutin nomor telepon, atau now. Jadi bisa 0, O, atau now. Kemudian hati-hati dengan 5 dan 15 karena sering sekali banyak yang salah dalam penulisannya. Jadi kalau 5 dalam bentuk satuan maka kita nulisnya 5.
Sementara ini 5 dalam bentuk belasan atau puluhan, maka kita membuatnya, oke, ini harusnya 15 ya, 15. Ini salah ketik, 15 bukan 50 ya. Jadi jangan 5 tapi 5. Nah, untuk 100, jadi dalam bahasa Inggris itu penulisannya bisa pakai koma, bisa tidak. Kalau yang ini biasanya, kalau yang dikit ini biasanya tidak, yang nolnya cuma 2 biasanya tidak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita pakai pemisahnya kita pakai titik, tapi kalau dalam bahasa Inggris pakai koma. Jadi ini 100, ini 200, this one 1000. Sementara kalau nolnya 5, 100,000, this is 1 million, and this is 1 billion. Jadi jangan lupa, jadi kadang-kadang suka bingung, apalagi ketika listening itu, ingat saja kalau dia bilang 100,000, berarti pisahkan dulu. 100 itu berarti nolnya 2, 1000 nolnya 3. Begitu juga kalau dalam pengucapan, misalnya 20.000. Pisahkan dulu, 20 berapa? 20.000, 1000. Jadi 20,000. Nah, ingat, jadi kalau dalam mendengarkan, misalnya dengar 100,000, pisahkan dulu. 1 100 nolnya 2, 1000 nolnya 3. Tapi kalau dalam menulis, misalnya 20.000, pisahkan dulu. 20 apa? 20,000, 1000,000, berarti 20,000. Itu cara gampangnya. Karena mungkin memang kalau baru-baru agak susah, otak kita agak lama mencernanya. Nah, jadi pemisahnya biasanya pakai koma ya. Kalau dalam Indonesia kita pakai titik. Nah, kita akan ngebahas beda koma dan titik itu. Jadi, kalau dalam konteks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, penggunaan full stop dan koma dalam bilangan pokok itu berbeda. Dalam bahasa Inggris, kalau kita pakai titik, maka sama dengan koma dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ini kita bacanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu 4,657. Nah, dalam bahasa Inggris bacanya adalah point. Jadi titik itu dibaca point. Jadi 4.657. Dan angka setelah koma itu kita bacanya dalam bentuk satuan. Jangan dibaca 4,657, salah. Dalam bahasa Indonesia kan kita bacanya 4,657 dengan pakai tanda koma. Tapi dalam bahasa Inggris tanda koma itu berganti menjadi titik, dan angka setelah titik itu kita bacanya satuan. Jadi 657. Jadi 4.657. Sementara kalau dalam bahasa Inggris ditulis koma, maka komanya itu tanda baca koma, komanya itu tidak dibaca. Jadi kita bacanya kayak kita baca uang. Jadi ini bacanya 4.657. Jadi this one 4,657. Penggunaan n di sini terserah saja, bisa 4,657. Tidak ada masalah, nggak pakai n juga nggak ada masalah. Jadi ingat, kalau titik dalam bahasa Inggris maka itu maknanya koma, maka kita bacanya point. Ini bacanya berarti 405.123. Jadi angka setelah titik atau poinnya kita bacanya satuan. Tapi kalau koma kita nggak akan baca komanya, kita bacanya seperti baca uang. Ini berarti 405,123. Hati-hati dengan tin dan ti. Ketika mendengarkan tin dan ti itu terdengar sama. Jadi berlatihlah mendengarkan antara tin dan ti. Ingat, kalau tin berarti dia belasan. Berarti ini 13. Yang 30, 30. Is it 19? No, it's 90. Jadi ujungnya itu karena kalau udah bersatu dengan, misalnya kita buatkin dalam kalimat, kadang-kadang terdengarnya yang harusnya tin, kita terdengarnya ti. Jadi berlatih mendengarkan tin dan ti. Next kita masuk ordinal number. Ordinal number itu adalah
Kalau kita nyebutinnya dalam bahasa Indonesia itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka bahasa Inggrisnya first, second, third kita sebut sebagai ordinal number, yaitu bilangan bertingkat. Jadi biasanya penggunaan ordinal number itu untuk menyebutkan tanggal. Jadi ini kita nyebutnya January 21st, bukan 21 ya, tapi 21st. Kemudian untuk menyebutkan ranking, misalnya second rank, second grade, atau untuk menyebutkan lantai berapa, second floor, dan juga bisa menyebutkan urutan dari kegiatan, the second thing you must do, for example. Nah, untuk satu, kita nyebutinnya first, biasanya pakai kode ST di belakangnya. Nah, jadi kalau ada angka puluhan yang ada satunya, maka kita nyebutinnya 31st, 41st, 21st, kecuali yang belasan. Jadi belasan itu nggak ngaruh, belasannya kita bacanya 11th, pakai TH di belakangnya. 2 juga begitu, pakai ND di belakangnya, maka kalau ada puluhan pakai 2 di belakangnya, maka kita nyebutnya 32nd, 42nd, dan 22nd, kecuali belasan, 12th, jadi biasa. Sementara untuk 3 kita pakai RD, third bacanya, maka untuk puluhan juga kita bacanya third, 33rd, 43rd. Nah, untuk belasan tidak perubahan, kita pakai TH saja, 13th. Sementara untuk selain dari 1, 2, 3, kita tinggal tambahkan TH di belakangnya. Jadi harusnya kita baca, contohnya kan ini kalau yang cardinalnya kita bacanya 4, kalau ordinalnya 4th. Jadi ada TH, bunyi TH di belakangnya. Oke. Nah, untuk 20, 30 mungkin sedikit berbeda penulisannya. Jadi dia tetap pakai TH, tapi cara bacanya juga beda. Ini 20th, 30th, 40th. Jadi yang tadi kan harusnya 20, jadi Y-nya itu kita ganti menjadi I dan tambahkan E, baru kemudian kita tambahkan TH. Itu cara penulisannya. Kodenya tetap TH di belakang. Itu untuk puluhan ya. Sekarang kita masuk ke fraction. Fraction itu adalah pecahan. Jadi misalnya 1/4. Jadi angka 1 itu kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai numerator, yaitu dalam bahasa Indonesianya pembilang. Dan angka 4 denominator kita sebut penyebut. Jadi angka di atas pembilang, angka penyebut angka yang di bawah itu penyebut. Bahasa Inggrisnya adalah denominator dan bahasa pembilangnya adalah numerator. Nah, untuk numerator kita membacanya seperti kita membaca cardinal number, berarti 1, 2, 3. Sementara untuk denominator kita bacanya seperti ordinal number, yaitu 4th, 2nd, 3rd. Jadi jangan baca misalnya 1/2, 1/2, salah ya. Jadi kalau fraction kita bacanya yang gabungan antara cardinal dan ordinal. Contohnya 1/3, maka kita akan membaca 1/3. 1/4 biasanya sih kita bacanya a quarter. 1/2, a half. Sementara 5/2 kita bacanya 5 second. Nah, perhatikan bedanya. Berhubung bilangan di atasnya lebih dari 1, yaitu 5, maka untuk bilangan di bawahnya kita tambahkan S dalam penyebutannya. Jadi 5 seconds. Ini ini 2/5 dan ini 4/13 maksudnya. Ini, nah kalau ini kan banyak ya, 3, 2/3. Jadi cara bacanya 3 and 2/3. Jadi kita tambahkan N untuk memisahkan antara 3 dan 2-nya. Jadi ini kan 3, 2/3, 3 and 2/3.
Jadi ingat, kalau angka di atasnya lebih dari 1, maka untuk penyebutnya kita harus tambahkan S dalam pengucapannya. Power of numbers itu adalah pangkat. 5 pangkat 3 X pangkat Y, maka kita menyebutnya dalam bahasa Inggris 5 to the power of 3 X to the power of Y. 5 pangkat 11, maka 5 to the power of 11. 9 pangkat 4, maka 9 to the power of 4. 10 pangkat 6, 10 to the power of 6. Jadi pangkat itu adalah to the power of. Oke, kita sudah bahas semuanya, sudah bahas alfabet, kemudian cardinal, kemudian ordinal, kemudian ada fraction, kemudian ada power of number. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.